Baik, Bang Pigai, menurut Anda itu adalah menyerang secara pribadi dan Anda kekeh bahwa tidak boleh melenceng dari 1 miliar. Kenapa? Iya. Kan kalau misalnya pengembangan penyidikan boleh-boleh saja. Pengembangan penyidikan nanti dalam proses berjalan. Jadi jangan dari awal. Karena begini, siapapun yang mengeluarkan pernyataan itu dia harus punya standing moralnya tinggi. Kalau Anda bicara tentang korupsi, Anda harus bersih dari korupsi dulu. Tidak pernah diperiksa tidak pernah menyerang KPK misalnya. Itu yang pertama. Saya 2015 hasil pemeriksaan KPK, Komnas HAM, BPK. Komnas HAM itu disclaimer. Seluruh komisioner itu kena, sebagian hampir 12 atau 11 komisioner. Saya yang paling bersih. Saya satu-satunya yang tidak pernah diperiksa oleh Polda Metro Jaya karena hasil pemeriksaan KPK, BPK. Artinya saya satu di antara ada satu komisioner lain lagi. Jadi artinya kalau Anda itu bersih, baru bicara tentang penegakan hukum, terutama yang menyangkut tentang korupsi. Karena korupsi itu sebuah kejahatan moral dan mental. Karena itu para pembela itu juga, pimpinan pejabat negara juga harus bersih, ya. Kemudian rakyat juga harus bersih baru bicara tentang KPK. Karena yang kita dukung institusi KPK itu adalah membersihkan dan membangun Indonesia bersih dan berwibawa. Baik. Maka rakyat juga harus bersih dan berwibawa. Baik, Pak Boyamin silakan. Ya, selama 3 hari 4 hari selalu saya dalam debat saya di TV selalu disclaimer, justru saya itu pernah dipanggil KPK dan saya datang sebagai bentuk kepatuhan saya. Justru saya menjelaskan kondisi apa sebenarnya yang terjadi. Dan itu saya tidak tahu nanti apapun resiko saya itu bagian dari hidup saya. Dan itu saya disclaimer juga bahwa saya tetap akan patuh. Gitu. Jadi ini justru saya mencontohkan, saya aja tidak pernah mengatakan ini kriminalisasi atau orang yang dituduh saya itu selalu menyerang KPK dari sisi etik. Misalnya Pak Firly naik helikopter segala macam. Saya tidak pernah berusaha jangan sampai berucap saya ini saya bentuk serangan terhadap saya. Enggak, saya patuhi itu. Dan saya nanti pun siap dari konteks itu. Dan saya sudah menjelaskan di KPK bahwa saya itu bagian dari gaji perusahaan orang tuanya. Itu Baik, jadi itu berarti kalau memang... Oke, jadi Ibu. Itu saya enggak. Oke, Bro. Ingin saya tambahkan. Bro, jadi mulai kenapa Anda bersihkan diri dulu, jangan menyerang KPK. Jangan menyerang pimpinan KPK. Kalau perkara mangkrak saya gugat pra-peradilan. Juga Anda juga membuktikan bahwa tidak pernah dipanggil baru ngomong tentang korupsi. Saya gugat KPK, gitu loh. Baik. KPK tetap untuk pra-peradilan TPPU. Saya salut sama Anda, tapi mulai sekarang renungkan lagi ya, harus robah. Baik. Saya tetap akan menyerang KPK dalam Bang Pigai, KPK. Pak Boyamin, kita setuju bahwa kita Pak Lukas NMB harus menghormati KPK. 1 miliar. Baik. Nanti akan berjalan. Boleh dikembangkan itu penyidikannya oleh KPK. Tidak boleh dibatasi begitu kok. 1 miliar. Itu terserah KPK, wewenang KPK kan. Tapi hari ini, membantu itu. gini bro, hari ini Pak Lukas tidak datang. Oh ya. Ini bahasa yang ini halus ya, baik ya. Hari ini Pak Lukas tidak datang karena memang fisiknya. Berarti nanti harus diperiksa juga oleh dokter KPK dan apakah saya gini loh Bung, meskipun kita berdebat rame, pernyataan saya dulu bahwa saya setuju Bung PJ untuk jadi gubernur tetap saya setuju di Papua, tidak akan saya kurangi itu. Baik. Baik, terima kasih. Ayo udahlah. Baik, terima kasih Bang Natalius Pigai, terima kasih Pak Boyamin Saiman telah bergabung bersama kami di Ayu Newsroom. Terima kasih Bang Natalius Pigai. Dan pemirsa, sudah ada rekan kami yang berada di Jayapura. Baik, pemirsa, Gubernur Papua Lukas NMB kembali tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan oleh KPK hari ini, sama seperti 2 panggilan pemeriksaan sebelumnya. NMB beralasan kondisi kesehatannya belum membaik. KPK telah melayangkan panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas NMB. NMB kembali mangkir dari pemeriksaannya sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan hari ini di Gedung KPK Jakarta. Selain Lukas NMB yang diperiksa sebagai tersangka, ada 2 saksi yang juga diperiksa hari ini, yaitu karyawan swasta Tamara Anggani dan PNS bernama Wiyanti Hakim. Menurut kuasa hukum Lukas NMB, alasan kliennya kembali mangkir karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan menjalani pemeriksaan.
Gubernur Papua Lukas NMB kembali mangkir dari panggilan kedua pemeriksaan oleh KPK hari ini. Sudah ada rekan kami di Lika Apriliani di gedung KPK dan juga di Jayapura, Papua ada rekan kami Chandri Andrew. Saya ke KPK terlebih dahulu. Lika, setelah tidak hadir pemeriksaan hari ini, kapan pemanggilan ketiga dan apakah ada rencana pemanggilan paksa? Ya baik Anissa dan juga pemirsa, untuk pemanggilan selanjutnya kami belum mendapatkan informasi kepada KPK, namun pada sore tadi tim kuasa hukum dari Lukas NMB ini datang atau mengimbangi gedung KPK untuk menyampaikan ataupun memberikan surat keterangan sakit dan juga dilambaikan dengan rekam medis yang dimana menyatakan bahwa kliennya ini tidak bisa melakukan pemeriksaan dikarenakan sakit dan juga tim penasihat hukum ini ingin KPK untuk ingin mengundang tim dokter dari KPK untuk menyambangi langsung ke Papua untuk melihat langsung keadaan dari kliennya tersebut, bahwa benar bahwa kliennya ini tidak dapat hadir ini dikarenakan sakit dan tidak ada niatan untuk memperhambat proses hukum. Di mana terlampir bahwa Lukas NMB ini mengidap beberapa penyakit, di mana diantaranya ada stroke yang telah diidap sejak 2018 yang lalu dan juga kerap kambuh dan juga penyakit lainnya seperti jantung, diabetes dan juga ginjal. Terkait hal tersebut, tim dari KPK diwakili oleh Wakil Ketua KPK yaitu Alexander Marwata menyampaikan bahwa tim KPK akan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia yang berada di Jayapura untuk melihat langsung keadaan dari Lukas NMB, apakah perlu Lukas ini dirawat ataupun diperiksa sampai ke luar negeri. Namun jika memang hal itu harus diharuskan, maka tim KPK ini akan tentunya memfasilitasi dan juga akan melakukan pengawalan. Sebelumnya Lukas NMB ini dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini 26 September 2022. Sementara itu Anissa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriliani dan ada rekan kami di Jayapura, Papua, Chandri Andrew. Chandri, seperti apa suasana atau penjagaan warga di sekitar rumah Lukas NMB? Lika dan pemirsa, dapat kami sampaikan kondisi terkini di Kota Jayapura, Papua. Pada umumnya terlihat kondusif, aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa. Demikian juga di depan kediaman pribadi Lukas NMB di daerah Koya Tengah, distrik Muara Tami. Hingga saat ini tidak terlalu banyak masyarakat yang berjaga-jaga, namun mereka masih tetap menjaga kediaman Gubernur Papua di lokasi itu. Kemudian hingga saat ini juga dari keterangan resmi pihak Gubernur Papua Lukas NMB bahwa Gubernur Papua Lukas NMB belum dapat menghadiri pemeriksaan oleh KPK sesuai dengan panggilan kedua yang dilayangkan oleh Komisi Anti Rasuah tersebut karena kondisi fisik kesehatan dari Gubernur Papua masih dalam keadaan sakit. Demikian, Lika. Baik, terima kasih. Chandri Andrew melaporkan dari Jayapura, Papua, dan sebelumnya ada rekan Lika Apriliani dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa Newsroom masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetap bersama kami.